Saya live-kan di TikTok ini. Saya live-kan di TikTok. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, mari kita pujikan sungguh besar setia. Suamimu duduk mana suamimu? Kamu situ. Gak apa-apa, kamu situ. Tak pernah. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan dan nyata di sepanjang hidup. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu, oh, kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
dan
syata kala bala bala. Ibisipitikia bala 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 baya syata kala bala bala. Epetea bala bala baya syata kala bala bala baraya. Ibisipitikia bala 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 baya syata kala bala bala baraya nanya. Isipitikia bala 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 baya syata kala bala baraya. Satu hal yang kami percaya hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Jikalau Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Silakan masuk. Hebedea bala bala Kami baya. percaya Engkau membalut luka-luka hati kami saat Amin. ini. Amin. Kami percaya hari ini tangan-Mu dengan lembut menjamah setiap kami yang hadir. Amin. Saat ini Engkau menjamah setiap kami yang hadir. Amin. Amin. Amin Tuhan. Amin. Kami yang saat ini bersedih hati karena banyak permasalahan. Oh Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dan kami percaya tangan-Mu telah menjamah kami, sehingga permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan telah pegang, Tuhan telah angkat, Tuhan telah beri jalan keluar. Amin. Amin. Terima kasih Siapa takala bala bala baraya raya bala yang baya datang dengan syua baraya permasalahan raya. sakit penyakit. Biarlah kami boleh melupakan Bala baya syata karena kala Engkau bala telah bala. menjamah setiap kami yang sakit. Amin. Apapun yang kami rasakan mungkin menjadi kekhawatiran, ketakutan kami tentang penyakit itu, saat ini kami percaya. Amin. Kami mau menyerahkan kepada-Mu dan Engkau telah menjamah saat ini. Amin. Dalam nama Yesus, Dalam nama sakit Yesus. penyakit itu telah Engkau angkat. Amin. Sakit penyakit itu telah Engkau Oleh bilur-bilur-Mu sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Takala bala bala Luar baraya biasa raya hari nanya ini, maya Tuhan. syata kala Kami bala. merasakan ada sukacita, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Amin. Tuhan, Amin. Kami percaya. Kami yang datang dengan letih, dengan lemah lesu, saat ini kami datang kepada-Mu dan Tuhan telah memberi kelegaan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Luar biasa Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau mengawali ibadah kami. Tuhan menjamah kami yang melayani Engkau, baik leader, baik singer, baik yang mimpin pujian. Guru sekolah Beri kerendahan hati kepada mereka semua, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan, nama mereka boleh semakin rendah, semakin tunduk, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan Amin. hari ini. Amin. Engkau urapi, sehingga perkataan Tuhan sendiri yang disampaikan, Amin. Amin. sehingga memberkati semua jemaat yang hadir. Demikian di sebelah gereja ini ada sekolah minggu. Tuhan Ya. memberkati Amin. guru sekolah Amin. minggu. Tuhan memberkati anak Amin. sekolah minggu, karena mereka adalah kader penerus Amin. kekristenan di Amin. tempat ini. Kami serahkan semuanya Tuhan. Kami awali ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tetap semangat karena Tuhan kita selalu berikan sukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan sukacita surga. Shalom Bapak. Selamat ibadah. Kita lihat sekolah minggunya ya teman-teman. Oh, 12 turun.
sekolah minggu ya sayang? Udah mulai loh sayang. Shalom. Shalom. Halo sayang. Shalom Bapak. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata sukacita surga nyata penuhiku. Saya ingat Bapak Ibu sangat bersuka cita sekali. Puji Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah, begitu juga sekarang kita kedatangan keluarga anak dari Bapak Oscar Sumilan. Nah, hari ini beliau akan mempersembahkan satu pujian dan nanti akan ada kesaksian juga dari anak-anak dari Bapak Oscar. Mari kita saksikan persembahan pujian dari Bu Kris Sumilan. Ya. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Nanti kakak saya akan bersaksi, tapi saya akan memuji Tuhan. Sebelum puji Tuhan, saya mau sampaikan sedikit aja ya. Saya tadi ngobrol dengan kakak ipar saya, Bapak Yermias, Natalius Yermias. Saya merasakan bahwa visi papi saya, Pak Oscar, tentang pendidikan dan generasi itu tanpa banyak diimpartasikan atau dibagikan atau diteruskan ke anak-anak kandungnya. Tapi saya saat ini menemui diri saya ada di track yang sama, bergerak di generasi, di family, di pendidikan melalui Yayasan Jenius Alkitab. Saya ngobrol sama kakak ipar saya, bagaimana itu bisa terjadi ya? Padahal papi itu jarang mencekokin anak-anaknya tentang apa itu pendidikan, apa itu generasi, apa itu family. Karena kami bertemu dalam seminggu itu cuma hari Jumat sore, Sabtu pagi sampai malam. Itu pun kami sekolah, ketemunya pulang sekolah, Minggu pagi Pak Oscar udah kesini lagi. Lalu kakak ipar saya berkata begini, itu doa dari papi. Jadi fisik itu saya tangkap, bukan secara langsung pengajarannya, tapi lewat doa-doanya. Anak-anaknya papi semua ada di dalam jalurnya Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Kami semua ada di dalam jalurnya Tuhan, mengasihi Tuhan. Anak Pak Oscar empat-empatnya semua nikah dengan biaya dari Tuhan semua. Bisa sarjana semua dengan anugerah Tuhan. 4 orang sarjana semua. Dalam kondisi mami udah meninggal, saya tamat SMA. Waktu itu kakak saya Ivon sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Asia Tenggara Malang. Lalu adik saya Herman masih SMA. Kok bisa doanya mami saya itu rindu anak-anaknya jadi sarjana semua itu digenapi sama Tuhan. Dengan cara Tuhan bagaimana sampai sekarang saya nggak tahu yang nyponsori saya itu siapa. Waktu saya kuliah orang itu nggak mau disebutkan namanya. Sampai sekarang saya nggak tahu sponsor itu dari surga, dari mana cara Tuhan. Pokoknya ada aja uang di rekening saya tiap bulan.
untuk saya kuliah di Jogja. Ivon, kakak ipar saya ini, kakak saya nomor 1 adalah sarjana teologi, diploma 3. Billy adalah dari Sekolah Alkitab Asia Tenggara Malang, Ivon. Billy kakak saya sarjana mikrobiologi dari Satya Wacana Salatiga. Saya sarjana musik gereja dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta. Lalu adik saya Hermon, wah nggak main-main ini, sarjana ekonomi jurusan manajemen real estate dari Universitas Petra Surabaya. Adik saya ya luar biasa. Kakak-kakaknya pada bilang, kamu mau kuliah di Petra, biaya dari mana? Petra cuma nggak usah main-main gitu kan. Tapi dia ngotot, ya aku mau di Petra, dan Tuhan cukupkan sampai wisuda. Mami saya setiap jam 4 pagi selalu berlutut berdoa untuk suaminya, berdoa untuk anak-anaknya, bahasa roh sekian jam. Dan satu cita-cita dia, papi mami gak bisa ngasih kalian warisan berupa tanah, berupa ruko, berupa pabrik, berupa apa. Warisannya adalah iman dan ilmu. Kalian semua harus sarjana minimal S1. Kalau bisa S2, S3, SLR gak apa-apa, minimal harus S1. Tidak boleh hanya tamat SMA. Digenapi Tuhan semua, dibiayain Tuhan semua. Kami berempat nikah, nggak ada yang nggak pesta. Kakak saya pesta di Manado, Billy pesta di Jogja, saya pesta di Munthilan, adik saya Hermon pestanya di lapangan golf di Surabaya. Bayangkan, itu dalam kondisi papi sudah tua, sudah sakit dan lain sebagainya, bahkan sudah meninggal waktu adik saya Hermon, ya bener ya Dek? Waktu Hermon menikah itu papi udah nggak ada ya. Tapi Tuhan pelihara kami bisa sarjana semua, bisa kuliah semua. Terpujilah nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Lagu inilah yang memanggil kami sekeluarga ketika suami saya itu dulu kerja di perusahaan. Lalu suami saya terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Pada saat kami berdua sudah masuk dalam panggilan yang sama, lagu ini yang Tuhan pakai untuk meneguhkan panggilan suami saya masuk dalam pelayanan. Tapi karena itu sudah saya tunggu berpuluh-puluh tahun, itu juga menjadi satu panggilan untuk kami lengkap suami istri dua-dua melayani Tuhan. Kami nggak sempat latihan ya. Terima kasih ada musisi-musisi yang luar biasa di sini. Haleluya. Satu lagu yang judulnya Hidupku Adalah Penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan
dedikasikan hidup kami hanya bagi Engkau, Tuhan. Biar hidup kami menjadi terang dan garam. Terutama anak-anakmu di Tengger ini boleh jadi garam dan terang atas Tengger ini. Sekalipun Pak Oscar sudah gak ada di tengah-tengah kami, Bu Esther sudah gak ada di tengah-tengah kami, tapi tongkat estafet kerajaan surga tidak akan pernah berhenti dari generasi ke generasi. Terus sampai anak cucu kami, mereka akan melihat dan menceritakan lagi kepada angkatan-angkatan yang kemudian bagaimana keselamatan yang daripada Tuhan, bagaimana karya dan mujizat Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi bangsa kami, bagaimana Tuhan menyelamatkan Tengger ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami dedikasikan hidup kami hanya bagi Engkau. Kami mau terima warisan-warisan iman dari orang tua kami, dari pendahulu kami. Kami tidak akan lepaskan warisan iman yang sangat berharga, Tuhan. Kami tidak akan lepaskan teladan-teladan terbaik yang sudah mereka tinggalkan. Kami tidak akan lepaskan panggilan ilahi yang begitu berharga dalam hidup kami. Untuk kami dedikasikan hidup kami hanya bagi Engkau. Di setiap bidang-bidang yang Kau percayakan kepada kami, Tuhan. Memberkati umat-umat-Mu di tempat ini dengan berkat segala berkat rohani di dalam surga, dengan segala berkat kekayaan, kemuliaan, kemurahan atas umat-umat-Mu di tempat ini. Dari mulai janin dalam kandungan sampai yang paling tua semuanya diberkati Tuhan. Berkat kesehatan, berkat rema-rema yang Tuhan bukakan, berkat kemurahan Tuhan, berkat kebahagiaan rumah tangga, berkat sukacita damai sejahtera, berkat jiwa-jiwa yang ditambah
tambahkan berkat buah-buah pelayanan, berkat karakter-karakter yang Tuhan bentukkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Ivona Oren Sumil. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu yang berbahagia ini kita boleh beribadah bersama. Dan hari ini saya boleh beribadah di Gereja Baitani di Tosari ini. Untuk kesempatan bersaksi, saya mengucapkan terima kasih. Mari kita membuka Alkitab kita, saya landasi dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13, satu bagian firman Tuhan yang sangat familiar bagi kita sekalian. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian 1 Korintus pasal yang ke-13 dimulai dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita sekalian yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemarin di dalam acara reuni akbar saya sedikit mengurai kata Baitani. Saya ulang sebentar ya. Baitani itu tempat Lazarus dibangkitkan.
Tapi 4 hari, kalau kita punya daging 4 hari sudah jadi bangkai, sudah busuk kalau tidak ada udara yang dingin atau tidak ada kulkas. Ya, tetapi Tuhan bisa membangkitkan, memberi kehidupan dari sesuatu yang busuk yang sudah tidak berguna itu. Ya, itu pertama, Tuhan menyatakan kemuliaan dan mujizatnya di Baitani. Jadi setiap kita yang ada di Baitani, kalau kita nggak mengalami mujizat Tuhan, wah, mintalah kepada Tuhan, ya, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Baitani itu adalah tempat Tuhan Yesus dimuliakan sebelum Tuhan Yesus disalib, yaitu Tuhan Yesus diurapi kakinya dengan minyak yang mahal. Minyak itu dibeli dengan pengorbanan, ya, karena minyak itu mahal, bukan murah. Jadi membelinya itu dengan uang celengan, dengan tabungan, dengan jerih lelah, dengan keringat, ya. Untuk apa? Untuk mengurapi kaki Yesus, itu bagian tubuh yang paling rendah, ya, yang paling bawah, yang banyak sekali kena debu kalau melakukan perjalanan, dan diurapi dengan mahkota, yaitu rambut, mahkota manusia, ya, diurapi dengan rambut. Maria memuliakan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Jadi Baitani itu tempat kemuliaan Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan diberitakan, dinyatakan. Jadi kalau kita hari ini tidak menceritakan kemuliaan Tuhan, wah, kita ini salah, ya. Kalau kita ini orang Baitani, kita harus menceritakan, mengharumkan nama Tuhan. Jadi keharuman nama Tuhan di Baitani itu bukan masa lalu, tetapi harus berlanjut hingga sekarang. Amin. Yes, amin. Siap. Ketiga, Baitani itu adalah tempat Tuhan Yesus dimuliakan sebelum Tuhan Yesus, tempat yang dipilih oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Tuhan Yesus disalibkan, bangkit, tapi tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus dimuliakan, naik ke surga. Di mana? Di kota Betania atau Baitani, ya. Baitani itu sendiri artinya bait itu rumah, dan kepanjangan Baitani itu rumah pohon ara, ya. Pohon ara itu pohon yang seharusnya berbuah di segala musim. Saya lihat di internet kemarin, ada pohon ara yang berbuah di musim kemarau, ada pohon ara yang berbuah di musim dingin, ada pohon ara yang berbuah sebelum musim kemarau. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa pohon ara itu seharusnya 3 kali berbuah dalam 1 tahun, ya. Artinya apa? Buahnya itu selalu ada, ya, selalu ada buahnya. Jadi kiranya gereja Baitani di tempat ini selalu berbuah. Yes, amin. Nah, saya memberikan satu aja oleh-oleh dari keluarga kami, keluarga Pak Oscar almarhum. Bagaimana Tuhan itu memberkati, tidak dinyono-nyono. Berkat Tuhan itu datang seperti pencuri. Dan bagaimana kita tuh beriman. Beriman itu mengalami apa yang belum terjadi, melihat apa yang belum ada, itulah iman, ya. Kami itu, Pak Oscar itu istri dan anak-anak tinggal di Malang itu kontrak dari satu rumah ke rumah lain, ya. Dari Glintok pindah ke Lokwaru, terus pindah lagi ke Klojen Kidul, pindah lagi di gang yang sama rumah yang lain, kemudian Aris Munandar. ya, Aris Munandar itu 2 rumah di satu gang yang sama, ya. Kontrak dari satu kontrakan pindah ke kontrakan lain. Kemudian kami merindukan memiliki rumah untuk hari tua, ya. Kemudian dibelilah rumah yang rusak. Rumahnya itu rusak dan rumahnya itu sudah tua, ya. Karena rumah itu rusak, maka reng-rengnya itu diganti. Bapak Ibu tahu rengnya? Untuk menahan genteng itu kan ada remnya. Tapi rem itu juga perlu ditahan lagi. Ditahan dengan apa? Kuda-kuda. Paham ya? Kuda-kuda. Nah, pada waktu membeli rumah itu kami nggak ada uang, ya. Kami nggak ada uang. Kalau saya lihat arsip yang ada itu, waktu itu rumah dibeli harga 20 juta, itu pun 3 kali bayarnya. Jadi bukan langsung jreng
20 juta lunas, enggak. Ya, dibayar 3 kali. Kemudian rumah itu harus direnovasi, tapi kalau nota-nota renovasi itu enggak ada di arsip kami ya. Nota-nota renovasi enggak ada, tapi saya masih memiliki ingatan tentang rumah itu. Jadi tukang dipanggil untuk renovasi, kemudian perlu mengganti kuda-kuda. Kuda-kudanya itu ngutang, Bapak Ibu ya. Padahal kami saya itu nggak suka hutang. Kalau hutang dia nggak bisa tidur. Jadi dalam hidupnya itu dia itu berusaha menghindari hutang, ya. Jadi kalau nggak ada uang, kami sering nggak bisa uang mami saya itu. Jadi makannya itu ya kentang dipenyet dengan sambal terasi, yaitu lauk kami. Terus masak indomie kuah itu, satu indomie kuah itu dimakan untuk 5 orang, ya. Satu indomie kuah itu dimakan untuk 5 orang, ya. Sering kehabisan uang. Tapi kalau mami saya ada tamu, Pak Dahlan atau siapa ke rumah itu pasti disediakan nasi. Jangan sampai tamunya kelaparan, ya. Nah itu utang kuda-kuda itu dari toko kayu itu harganya 1 juta dan sanggup atau berjanji melunasi dalam waktu 1 bulan. Padahal nggak ada uang. Terus bayarnya pakai apa? Ya nggak tahu. Itulah iman, ya kan? Nah, suatu hari itu pada zaman itu ya, di Tosari ini belum ada rambu-rambu. Misalnya kalau arah Malang mana, arah Surabaya mana, nggak ada rambu-rambu. Padahal di pasar itu kan ada pertigaan, terus di sini juga pertigaan, gitu kan? Terus satu hari itu ada tamu kesasar, orang Jakarta suami istri naik mobil sendiri dari Jakarta kesasar sampai ke sana itu tersesat, ya kok nggak ada arah ke Surabaya ini, wah sudah belok kesasar, akhirnya mereka itu mungkin putus asa berhenti di sini ketok pintu dibukain sama Pak Oscar, ya di rumah ini ya dibukain sama Pak Oscar. Terus sama Pak Oscar itu disiapkan makan siang. Mungkin Pak Oscar goreng nasi sendiri atau nyeplok telur, saya nggak tahu ya. Pokoknya disiapin. Lalu mereka ngobrol-ngobrol. Loh, Bapak tinggal sendiri? Iya. Istri anak di mana? Di Malang. Alamatnya di mana? Dikasih alamatnya. Lalu tamunya pulang ke Jakarta, ya. Surabaya. Tamunya pulang ke Jakarta, orang Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, berapa waktu kemudian? Waktu bayar ini kuda-kuda rumah itu yang 1 juta itu, pas sebelum bayar itu ada cek datang dari orang tidak dikenal itu, yaitu orang Jakarta itu kan kami terima, wah ada cek ini, buka 1 juta, tapi nggak kenal dari siapa ini. Terus papi datangkan, oh itu lalu ada tamu katanya, tamu kesasar. Nah orang Jakarta itu terharu karena dilayani dengan kasih, ya, dibuatin makanan. Jadi kasih itu bukan omong kosong, kasih itu juga kepada orang yang tidak dikenal. Bahkan di dalam Alkitab itu kan ada cerita Abraham itu menerima tamu, menjamu tamu, padahal tamunya itu adalah malaikat tamunya. Malaikat itu memberikan kabar apa? Tahun depan kamu punya anak, istrimu akan punya anak, ya kan? Nah kita juga tidak tahu. Kepada orang asing kita itu ya kalau bisa kita itu memberikan pelayanan yang baik, ya kan? Siapa tahu orang asing itu adalah malaikat. Dan bentuk ceknya itu 1 juta persis, tidak lebih tidak kurang untuk membayar kuda-kuda itu. Tahun berapa kita itu? beri kemuliaan bagi Tuhan. Tahun berapa itu? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar cerita ini? Belum ya? Nah ini oleh-oleh ya. Salah satu kenang-kenangan dari iman dari Ibu Esther dan Pak Oscar, bagaimana kita itu melihat kuasa Tuhan, walaupun kita tidak melihat, kita percaya Tuhan itu memelihara kita. Iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kasih. Nah, suami saya katanya mau memberikan sedikit saksian. Shalom. Ya. Awalnya tadi saya ditawari oleh Chris ya, Kak mau kesaksian? Enggak lah. Tapi entah pada waktu dia
menyaksikan tentang doa itu, kok ada dorongan supaya itu disampaikan tentang doa. Karena saya punya pengalaman tentang pergumulan di dalam doa itu sendiri dan tentang pendidikan yang telah disampaikan tadi. Nah, saya mengenal Bapak Yusak Oscar Sumilan, itu nama lengkapnya. Itu 1 tahun setelah pernikahan kami. Ya, kami menikah 3 Oktober. Saya ingat nah, tanggal kelahiran istri saya 3 Maret 1997. Ya. Nah, setelah itu lewat dalam 1 tahun setengah ya Pak ya, 98 Juni kami ke Malang. Ya, 1 tahun setengah perkenalan kami. Tapi sebelumnya itu kan lewat jajak percintaan kami ya selama 3 bulan. Dalam 6 bulan kami langsung menikah dalam perkenalan itu. Nah, perkenalan berarti kalau dihitung dari itu 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, dalam masa itu perkenalan kami itu, Papi itu sudah dalam kondisinya seperti itu. Jadi kami terima itu dengan pergumulan yang begitu berat secara pribadi bagi saya ya. Karena saya secara pribadi harus merawat dia dalam kondisi seperti itu. Harus merawat dia, mengantar ke dokter, merawat dia dengan menguatkan imannya kembali. Papi harus kuat. Papi ada bersama dengan kami. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan Papi dalam kondisi seperti ini. Dan saya katakan seperti itu. Ya, baru kali ini saya katakan ada Chris juga ya. Saya tidak katakan kepada saudara-saudara yang lainnya. Yang mereka tidak tahu pergumulan saya secara pribadi di dalam doa menghadapi Papi dalam kondisi seperti itu. Bahkan dengan kondisi yang sakit itu dia harus betul-betul. Saya lihat sendiri bagaimana kondisi sakit seperti itu ya. Dan saya harus merawat dia. Dan tidak ada orang lain yang dapat memperhatikan dia, memberikan hatinya, memberikan kasihnya untuk dia tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya kami harus ke Malang. Nah, lewat dari peristiwa itu. Nah, kami diberikan Tuhan 3 anak. Ya. Nah, pertama laki-laki Christopher Ariel Anugrah Jeremias. Itu diberikan nama oleh papa saya dengan sebagian dari Papi. Kemudian anak kedua Gabriel Angelia Evangelia Jeremias. Dan yang ketiga Glorio Elvis Oscar Jeremias. Glorio dari istri saya yang menamakan, dan saya menyematkan nama Oscar bagi anak saya yang bungsu. Ya, nah saya berdoa untuk ketiga anak ini sebelum kami menikmati hubungan suami istri. Sini belum ada yang 17 tahun ke bawah ya? Ada ya? 17 tahun ke bawah ada? Nggak ada ya? Di ruang sebelah ya? Ada yang 17 tahun ke bawah ya? Nah, Di bawah umur kan? ya? Di bawah umur harus ini sensor itu. Ya. Nah, sebelum berhubungan itu saya berdoa. Saya nggak tahu, saya nggak katakan dia. Saya berdoa, Tuhan beri anak ini jenis kelamin laki-laki. Lahir jebret 25 Desember. 25 Desember Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sepulang dari gereja langsung ketubannya pecah. Sama dengan ulang tahun Pak Yeremias. Ya. Ya, saya 25 Desember. 3 generasi loh, 25 Desember. Mama saya, omanya dia, saya dengan anak saya. 3 generasi 25 Desember. Itu tidak di luar dugaan loh. Di luar dugaan. Ya, 3 generasi. Oma, anak, cucu. Ya, 25 Desember. 97 lahir dia. Yang pas dari Maret itu 9 bulan. Ya, anak saya lahir. Pernikahan itu langsung jebret Tuhan berikan. Ya, karena doa. Karena doa. Yang kedua, anak kedua juga saya berdoa sebelum hubungan suami istri. Tuhan, kalau Tuhan menghendaki anak ini lahir perempuan, dikasihlah perempuan. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Luar biasa. Yang ketika Tuhan saya serahkan mau kasih anak laki asal tidak banci, ya, asal tidak bencong, ya, punya jenis kelamin apa? Adam dan bukan di tengah-tengah, ya, bukan di tengah-tengah, tetapi Adam dan Hawa ya. Di sini Adam kan, jangan jadi Hawa ya, ya. Jadi Adam dan Hawa. Nah, singkat cerita episode kedua berakhir. Dalam masa pendidikan anak-anak saya serahkan juga kepada Tuhan. Ya, saya serahkan. Anak-anak saya itu sekolah, ya bukan mau menyombongkan diri ya. Saya tahu pendidikan Kristen adalah pendidikan yang terbaik di luar pendidikan yang lainnya. Ya, secara iman, membangun karakter buildingnya. Ya, membangun apa? Karakter buildingnya.
Ya, karakter iman itu penting di tengah-tengah pendidikan Kristen, itu penting sekali. Karena membangun dasar itu nggak gampang goyang di tengah-tengah pergaulan bersama masyarakat. Itu kan banyak pengajaran sesat, bahkan di YouTube pun terjadi penyesatan. Ya, banyak hamba Tuhan yang kolaps, ya, sudah liberal, sudah menjadi ateis, sudah segala macamnya, ya. Bahkan pengikutnya pun ikut serta di dalamnya. Ya, jangan sampai gereja ini terjadi hal seperti itu. Gembalanya itu jangan main-main dengan mimbar ini, ya. Harus mengajarkan kebenaran, jangan mengajarkan hal-hal yang tidak berdasarkan di dalam Alkitab. Harus jelas itu. Saya kalau dalam hal ini kencang, sama anak saya juga kencang. Tidak ada mengok kiri atau mengok kanan, harus kencang sama anak, harus kencang. Tidak boleh mengok kiri atau mengok kanan. Firman Tuhan katakan itu, benar ya? Jangan berpaling ke kiri dan ke kanan. Ya. Nah, episode ketiga berakhir. Saya doakan anak-anak saya melewati pendidikan, ya, bukan pendidikan yang murah. Dan pendidikan Kristen itu pendidikan yang sangat mahal. 15 juta untuk masuk. Uang sekolahnya pada waktu itu 1 juta. Tidak punya uang. Tetapi untuk keluarga hamba Tuhan itu ada diskon yang sangat besar. Kami dapat sponsorship, ya, hingga anak saya mengakhiri di sekolah tersebut. Masuklah ke dunia pendidikan tinggi. Karena saya pertama diterima di Institut Teknologi Bandung, nama lainnya? ITB, dengan prodi Teknologi Rekayasa Hayati. Saya mengatakan, ya, anak pertama ini sangat cerdas, ya. Saya juga bekali dia dengan les piano dan les gitar. Ini dia bisa bermain piano dan gitar, luar biasa dia kalau bermain. Tapi karena dia concernnya ke gitar, jadi dia lebih cocok ke gitar, ya. Pianonya dia tidak lanjutkan. Padahal itu piano kan basic sekali. Itu baik sekali kalau untuk untuk kedepannya. Dia bisa bermain apa saja alat musik. Kalau piano dia bisa bermain apa saja. Ya, karena basicnya di situ. Nah, kemudian anak yang kedua, saya juga berdoa sama Tuhan. Ya, dia diterima di universitas yang di PSD universitas Mah? Universitas Nasional Multimedia Perfilman, prodi perfilman. Saya terima itu notifikasinya, ya, suratnya dikirim dari sana, Serpong. Itu kampus baru, itu kampus punyanya Kompas. Ya. Saya dikirim surat itu. Berapa biayanya? Itu 50 dapat beasiswa itu 50%. Ya. Dia tes nilainya A. A itu angka apa, Bapak Ibu? A nilainya. Ya, saya bilang, nih, ini Bapak dapat ini 5 juta kurang 5 juta 60 juta bayarnya. Sebagai seorang hamba Tuhan dapat uang dari mana? 60 juta kurang 5 juta. Jadi berapa harus bayar? 55 juta. Ada uang enggak? Ada uang. Akhirnya apa? Dia pilih mengikuti jejak kami. Dia studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan saat ini sedang menyelesaikan praktek 1 tahun di GKT Lampung, ya, Gereja Kristen Tritunggal Lampung. Saat ini sedang menyelesaikan praktek praktek pelayanan setahun, dan Februari tahun depan 2024 dia akan berakhir. Kemudian anak yang ketiga itu diterima di Universitas Brawijaya. Nah, ecek-ecek, ya. Nah, ecek-ecek itu karena doa, dan kita punya Tuhan, kita punya iman bahwa kita melangkah bersama Tuhan tidak akan goyah dan tidak akan gentar. Apapun yang akan terjadi, kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan bermain-main dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Anak cucu kita itu tanggung jawab kepada Tuhan di dalam orang tua. Jangan sampai kita goyah dengan pengajaran-pengajaran lain di luar Tuhan Yesus. Jangan sampai kita goyah dengan hal itu. Kita harus tetap kekeh menanamkan benih-benih itu. Makanya benih lagi di dalam keluarga kami melalui Bapak Yusuf Oscar Sumila itu tetap saya pelihara. Jangan sampai mereka goyang ke kiri atau goyang ke kanan. Dan pada akhirnya anak saya yang nomor 3 ini spesial. Bukan yang dua kakaknya itu tidak spesial. Dia bisa bermain gitar,
dia bisa bermain kahon, dia bisa bermain drum, dia bisa bermain piano, bermain keyboard. Saya cuma meleskan dia piano sama gitar, tetapi dia bisa bermain. Dan gereja meleskan dia dengan barusan tahun lalu, 2 tahun lalu, dia dileskan oleh gereja dengan drum. Dan 3 anak kami ini pelayanan di tim musik gereja. Dan saya dulu pelayanan di Gereja Kristus Tuhan di Malang. Ya, kemudian saya resign, saya buka usaha dan berbagai segala macamnya. Dan saat ini pun saya tetap melakukan usaha yang lainnya, tidak lagi bergereja dan sebagai jemaat biasa. Ya, dan saya tidak perlu menyampaikan hal-hal yang lain di luar konteks apa yang saya sampaikan di dalam kesaksian ini. Dan tadi pagi menyinggung Ibu Kris tadi menyampaikannya tentang doa. Saya sampaikan, anak bisa berhasil karena doa orang tua. Ya, itu keturunan Lewi itu tetap jelas. Ya, jadi anak mau tidak harus dia menjadi seorang hamba Tuhan berdiri di atas enggak. Pelayan sebagai pelayan musik juga hamba Tuhan. Iya. Ya, pelayan perpujuan juga pelayan Tuhan. Amin. Kita tidak bisa mendikotomi bahwa sebagai hamba Tuhan dia harus menjadi pendeta. Oh no, firman itu tidak mengatakan itu. Bani Asaf juga sebagai bani puji-pujian. Iya. Juga bani Tuhan, apa pelayan Tuhan. Jangan mendikotomikan panggilan Tuhan. Bagaimana dia harus Melayani. itu salah besar. Gereja harus memberikan pengajaran dengan benar. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Ya, jangan mendikotomi, mendeskripsikan atau mengecilkan pengajaran firman Tuhan, itu tidak boleh. Ya, jadi mimbar ini harus jaga dengan benar. Pengajaran harus sentral dan tidak boleh mengok ke kiri atau mengok ke kanan. Itu harus jelas dan itu tegas. Diberitakan dengan sebenar-benarnya. Ya. Dan pada akhirnya saya juga katakan sama dia. Ya, satu kesaksian lagi. Kebetulan saya tadi menyinggung rumah. Ya. Tetangga rumah kami adalah orang Arab. Ya. Bahkan dia sampai mengatakan, oh Bapak itu belum beres dengan kuasa kegelapan. Dia mengatakan seperti itu. Secara pribadi dia ngomong pada saya seperti itu. Kenapa? Orang sebelah itu, yang orang Arab ini, dia selalu mengirim kuasa gelap. Ya. Saya selalu mencium bau kemenyan hampir tiap hari. Hampir tiap hari saya mencium bau kemenyan. Saya katakan pada istri saya, ada kuasa iblis ini yang dikirim ke rumah. Entah dia mencium atau tidak, entah anak saya mencium atau tidak. Saya katakan kita harus berdoa. Kita harus melawan kuasa kegelapan di dalam kuasa Tuhan. Setiap malam saya kalau orang bermimpi sadar atau enggak sih? Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalian kalau bermimpi sadar enggak? Sadar enggak kalau bermimpi? Enggak kan? Tapi saya sadar. Saya sadar. Saya melihat sosok iblis. Ya, berbaju nenek sihir. Kadang berupa naga yang melindungi seperti apa. Dia mencekik leher saya, dia menekan jantung saya, dia ingin mengambil jantung saya. Itu sangat terasa sekali, terasa sakit di sini. Ya, saya tangkis dalam nama Yesus. Saya kuat suara itu dalam nama Yesus. Saya kaget. Pak, kenapa? Bangun. Saya sadar itu. Tidak ada apa-apa. Ini ada iblis yang sedang melawan saya. Saya tangkis dalam nama Yesus. Berapa lama kemudian lewatlah peristiwa itu dan dia sudah tiada di alam seperti kita pada saat ini. Setelah itu lewat peristiwa itu, ya, bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas doa anak-anaknya. Dan jangan berhenti untuk berdoa dan jangan berhenti melawan segala tipu muslihat iblis. Kenapa? Dia sering menggelitik, sering menggoda dengan bonus-bonus, ya, seakan-akan benar, tetapi ujungnya adalah Maut. Ingat firman Tuhan sudah katakan itu. Jadi firman Tuhan ini selalu update. Kalau dikatakan Alkitab ini adalah kuno, tidak. Karena Alkitab berisi pengajaran-pengajaran yang membawa kita pada kebenaran, bukan kepada kegelapan, bukan pada kehancuran. Terpujilah Kristus. Terima kasih. Tuhan berkati, haleluya. Puji Tuhan, kesaksian yang sungguh luar biasa dari anak-anak dari Bapak Oscar 9. Kiranya kesaksian dan pujian yang dipersembahkan oleh
keluarga dari Bapak Oscar bisa menjadi kekuatan dan bisa menjadi contoh untuk kita semua. Mari kita pujikan Pitutur Luhur. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Setelah kita duduk, kita bergoyang bersama. Wong yen rimo uripe dawa, wong yen sabar rezekine jembar, wong yen ngalah uripe bakal berkah, wong yen laden bakal panen, wong yen trimo, wong yen trimo uripe dawa, wong yen sabar rezekine jembar, wong yen ngalah uripe bakal berkah, wong yen laden bakal panen. Modal sausan syukur ing sasenyagaan koyo mangkono sing dikersake Gusti. Modal sausan syukur ing sasenyagaan bangsa bunga laden bunga. Wong yen trimo, wong yen trimo uripe dawa, wong yen sabar rezekine jembar, wong yen ngalah uripe bakal berkah, wong yen laten bakal panen. Modal sausan syukur ing sasenyagaan koyo mangkono sing dikersakake Gusti. Modal sausan syukur ing sasenyagaan bangsa bunga laden bunga. Modal sausan syukur ing sasenyagaan koyo mangkono sing dikersakake Gusti. Modal sausan syukur ing sasenyagaan bangsa bunga laden bunga. Bangsa bunga laden bunga. Bangsa bunga laden bunga. Amin. Kita sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita menyiapkan hati kita terlebih dalam untuk masuk di hadirat Tuhan. Mari kita pujikan bersamamu Bapa. Karena bersama Tuhan kita akan merasakan kehidupan yang sungguh luar biasa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan bersama
anugerah besar dari kami semua. Kami ada sebagaimana kami yang saat ini karena anugerah Tuhan. Lalu dan bumi akan berlalu, lalu firman Tuhan kekal bersama-sama. Kami bersyukur melewati kesaksian, ujian, sungguh kami dikuatkan di Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan, melengkapi apa yang Tuhan sudah sampaikan melewati hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berpuji nama-Mu, Roh Kudus bekerja di setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Saudara, di sini hari ini waktunya campurnya ikut sederhana. Tadi malam saya kasih tahu saya kita saya bersyukur karena peristiwa bisa bersama-sama peristiwa bersaksi. Minggu yang lalu saya khotbah tentang spiritnya Pak Oscar. Hari ini saya sudah mendekat dosa supaya kita tak oleh dosa. Anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang meneruskan pekerjaan Tuhan yang sudah ditanggung oleh pejalan kita Bapak Oscar 9. Saya rindu semangat api menyala, api penginjilan daripada Pak Oscar. Dia tetap ada
dalam setiap hati kita masing-masing. Salah mengasah pembahasan firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 sampai 9. Saya bacakan bersama pasal 9 ayat 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan minum Allah. Bapak saudara sekalian, ada dua pasal yang disampaikan oleh Paulus. Ya, Apolos katakan bersama Bapak, aku menanam, Apolos menyiram. Ada kata menanam dan ada kata menyiram. Ya, tetapi kita akan bersama yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Yang memberi pertumbuhan adalah tugasnya Roh Kudus. Tugas kita adalah menanam atau menyiram. Ya, saudara. Menanam itu, saudara, kalau bakasan itu tidak sulit saya menyampaikan ini, karena kita semuanya adalah 95% petani. Menanam itu tentu ada benih yang dititipkan, yang ada pada kita semuanya, masing-masing dikasih benih. Ya. Karena bisa posisinya sebagai orang yang menanam. Jadi bagi saudara, kita harus paham bahwa tadi disampaikan pemahaman kita jangan sampai keliru bahwa yang namanya hamba Tuhan itu pendeta saja. Berkhotbah di mimbar, ya, itu secara organisasi. Tapi kita ini semuanya hamba Tuhan. Yes, amin. Amin, saudara. Amin. Kita semuanya hamba Tuhan. Ya. Nah, kita apakah kita ini sebagai penanam, ataukah kita sebagai penyiram? Akhir zaman ini kita harus sadar, kita harus paham bahwa ada benih yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita sebagai penanam, ya, apakah benih itu saya simpan? Apakah saya biarkan? Apakah saya punya tanggung jawab untuk mempersiapkan ladang lalu menabur benih itu? Apakah saya sebagai penyiram memelihara? Memelihara. Masalah pertumbuhan, tapi sebenarnya Iya. Tuhan yang bekerja, bukan bagian kita. Kita hanya coba masing-masing selama ini. Aku ini, orang itu, Islam itu, ya, dipercayakan benih. Ya, jumlahnya masing-masing mungkin ada 1 kilo, 2 kilo, 1 kuintal, 2 kuintal. Ya, maka itu coba bersama. Maksud saya ini adalah benih ilahi, bukan benih tentang benih kelihatan buka. Kalau itu sudah, Bapak Ibu sudah tahu. Ya, maksudnya benih ilahi. Hidup ilahi. Ya, kita harus saya punya nanti masing-masing akan ditanya sama Tuhan. Ya, Bapak itu tidak ada seorang pun yang dipilih Tuhan itu tidak dipercaya sama Tuhan. Pasti ada, jadi jangan pernah aku enggak. Coba Bapak berdoa dan tanya, Tuhan apa yang Tuhan percayakan benih kepada saya?
Tuhan apa yang percayakan tanggung jawab kepada saya sebagai pemelihara, sebagai penyiram? Tuhan apa yang dipercayakan kepada saya? Berapa jumlahnya? Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah benih itu, saudara, benih itu sudahkah Bapak Ibu tabur? Sudahkah Bapak Ibu fungsikan sebagai penyiram dalam kegiatan kita sehari-hari? Saudara, sementara di sekitar kita ada ladang-ladang yang besar yang perlu kita garap, yang dalam waktu kapan juga. Tadi Ustaz menyampaikan arti, salah satu arti baik tani adalah apa? Baik tani rumah yang terbuat dari pohon ara. Pohon ara itu akan bisa ditanam dan berbuah di dalam segala musim, dalam keadaan musik. Ini waktu kasih Tuhan satu minggu ini ya saya ini Pak ya selalu ingat Pak Ustaz semenit ya apa saya tidak lama misalnya karena saya masih pasang SMA saya itu belum bertahan kami sudah tahu Pak sekarang ya karena masalah semeter masalah tapi saya pun juga tidak pernah membayangkan kalau saya harus meneruskan pekerjaannya Pak sekarang begitu ya. Tapi walaupun hanya spiritnya itu tidak pernah hilang dari ketika ketemu orang masih berfirman muncul siapa saja dalam keadaan apapun juga ya Islam tidak pernah kesempatan ini dilewatkan. Itu yang saya ingat betul. Beberapa minggu ini saya ini secara manusia mengalami mujizat karena secara manusia itu tidak mungkin secara tenaga dan sebagainya. Karena saya beberapa hari ini mulai pagi sampai malam bahkan sampai pagi lagi itu kegiatan terus berjalan. Maksudnya bukan kegiatan jasmani, kegiatan rohani. Sampai saya tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa tidur itu karena kegiatan rohani. Nah ini sudah secara manusia tidak mungkin saya juga tidak minum obat dan sebagainya. Kurang makan, tidak teratur, kurang tidur misalnya seperti itu. Tapi saya semangat itu ada semangat apa ya? Spirit rohani untuk ya, karena itu bersama. Bapak itu kasih Tuhan. Pak Ustaz pernah mengatakan jika Tuhan yang membuka tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Jika Tuhan yang menutup tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Itu seringkali dikatakan. Iya. Ya, mungkin ya, jika Tuhan itu, ketika ada peristiwa sekolah ditutup, ketika ada apa saja, selalu dia katakan seperti itu. Dan itu saya dengar, dan itu membuka sekali seperti itu. Ya, Bapak Ibu Tuhan, kan saya harus mempersiapkan untuk ya walaupun sudah ada panitia, sudah ada pengurus, tapi kalau bicara perizinan itu saya tidak mau menang gitu misalnya. Jadi selalu harus ambil bagian begitu. Ya. Lalu saya kan waktu mau dapat bantuan uang dari pemerintah untuk gereja. Lalu saya harus urus ke Serati Asuruan. Nah, besoknya saya pagi harus ketua Pak Pendeta harus datang karena ada pengarahan dan harus ketemu, ada hal yang harus kita tangani seperti itu. Nah, malam itu saya dapat kabar bahwa Ibu Hermi dipanggil Tuhan. Lalu saya telepon Pak Maramba, bagaimana keadaannya? Apanya? Loh maksudnya, kan saya dengar katanya Ibu Hermi, oh iya, itu gimana nih Pak? Nggak tahu nih Pak Arna. Jadi ya, apakah dikubur, dimakamkan di Malang atau di Malaysia? Kalau di Malaysia, karena sebenarnya Tuhan itu ada di Malang, di gereja kami terus. Nah, saya juga pelayanan di Malaysia, ya sama sesuai apa? Para dosa dan RCRB di sana, kalau dikubur di aku masih Malang dapat kabar dikubur dimakamkan di Malaysia. Lalu saya tanya, tapi siapa yang melayani? Karena ada ini salah, ada Elias.
yang di malam saat yang di malam beliau yang di malam itu makanya saya semua persiapkan malam sampai malam dan sekitar jam 1 malam setengah tidur ya habis kemarin mempersiapkan semua. Lalu misalnya pagi-pagi lalu jam berapa Pak malam kayaknya nanti jam 9 kira-kira jam 9 makanya saya umumkan jam 9. Lalu tiba-tiba ada perubahan lagi sudah jam 1 aku tak umumkan jam 1 tiba-tiba ada perubahan lagi sudah bersalah seperti itu. Akhirnya saya langsung beri yang bantu surat dan sebagainya. Nah, Tuhan ya ketika itu keluarganya itu ikut ke gereja semua ya jemaat masuk sebetulnya kami keluarganya semuanya kumpul di situ ikut padahal keluarganya Mak Marambal itu orangnya itu orangnya sangat juga ya orang yang berikut kepada apa itu sekolahan samanya Mak Oscar itu saya tahu satu-satunya saya tahu wah Tuhan ini luar biasa akhirnya pas mau pemakaman ya saya harus memberitakan Injil kepada mereka. Saya beritakan Injil, lalu ke kuburan itu juga begitu. Karena yang buat kuburan adalah salah satu yang menulis yang pernah memanggil Pak Oscar dikumpulkan di rumahnya Pak Sugeng dulu, Pak Ansori yang nama itu. Lalu itu pun juga ada di makam itu. Dan kumpul semuanya biasanya kalau pemakaman itu kalau ada orang Kristen ya cukup orang Kristen saja yang lain sudah pernah duluan tapi itu kumpul semua dan itu kesempatan bagi saya untuk memberitakan itu selalu Tuhan. Lalu saudara saya harus aksion ada acara di depan untuk apa? Untuk ucapan syukur. Habis itu ada kebaktian penghiburan di tempatnya Pak Marambang. Pak Marambang bilang, Pak Arno, kebaktian penghiburan 1 kali selesai karena saya harus urus di mana. Ya Pak, tidak apa-apa, bahkan saya terserah yang punya apa? Itu selesai. Setelah itu habis itu saya harus ke Magetan untuk ngambil apa? Banyak, karena Pak Niko tidak bisa, Pak Isu tidak bisa, karena saya harus ngambil Mas Toto di sana. Nah, sepanjang dalam saya takut kalau yang usul Mas Toto, saya jujur saya takutnya dia ngantuk juga gitu. Akhirnya sepanjang mulai jam 10 sampai pagi jam 4 baru sampai Magetan karena apa kebelas itu di sana. Karena lewat tol, kalau lewat tol seluruhnya habisnya sekitar 500 tol kanan yang benar. Sekitar kadang lewat tol kadang tidak. Akhirnya ya sama juga Islam agak muter-muter sudah sampai jam 4 pagi baru nyampe di Magetan. Jadi nggak sepanjang jalan itu pastornya dengan Pak Menteri dia agak sini bantu. Ya, dia salah satu pengurus di dekat sini. Dan cerita keadaan dekat sini yang semakin merosot jumlah ketinggalan. Akhirnya sepanjang jalan itu cerita tentang misalnya Pak Oscar. Saya sudah sampai tak cerita ngobrol-ngobrol tentang apa Pak Oscar. Akhirnya Mas Sosok merasa dibangkitkan kembali semangatnya untuk apa? Untuk kembali bangkit melayani. Jadi walaupun dia kerjanya dekat sini, tapi semangatnya Pak Oscar tak ceritakan gitu. Sepanjang sampai ya sampai itu supaya kantor akan menarik begitu. Akhirnya setelah itu wayang kita naikkan semuanya karena ini akan ada Natal seluruh Kristen tanggal 1 Desember nanti dengan konsep yaitu mengunjungi orang dengan paket wayang gitu. Wayang Purwo. Ya, akhirnya saya sampai di sana. Lalu di sana, di tengah-tengah perjalanan pulang, saya bicara sama teman saya yang dari DSI awal sana, Pak, kalau sudah melewati mampir saja. Setelah mampir sana yang puji Tuhan, dulu dalam keadaan masih parah, dalam keadaan pengisian, dalam keadaan itu saya pernah ke sana dan pada itu saya sakit dan saya harus kasih semangat kepada teman saya. Dan puji Tuhan, desa itu sekarang banyak yang dimenangkan gerejanya semakin besar dan luar biasa. Dan kemarin minta saya untuk mampir ke sana ya. Dan saya senang sekali gitu ya, ketika saya tahu dia dipanggil pemerintah sama
anaknya masih kecil sama istrinya itu malam-malam dan dia sudah putus asa. Tulisannya pas saya sakit, saudara terus tulisannya bocor, pasalnya bocor dan saya pindah-pindah bicara kebocoran dengan itu. Tapi saya semangat dan sekarang sudah besar, sudah luar biasa, kaum mudanya luar biasa dan semangatnya sekitar hampir 100. Dia sudah punya posisi 2. Makanya kemarin minta supaya saya bersama. Dalam perjalanan pulang saya juga sama Kamsi karena usia keluarganya sampai ini Buarni itu minta karena ini keluarganya nangis semuanya. Masa kaget ada masalah ini kok apa? Kok katanya nangis? Kenapa kok nangis? Karena menangis sedih, kasihan sama Buarni ya. Jadi minta supaya ada kebahagiaan sampai 7 hari. Amin tak sama ada kebahagiaan sampai 7 hari. Begitu. Akhirnya terus bukannya begini anak ya. Akhirnya begini bilang terus apa yang saya membina sama aja. Akhirnya Bu Anu bilang, tak bisa, kalau ini kita diminta 7 hari, kita harus 7 hari. Lebih baik. Akhirnya saya bilang sama keluarganya, Pak Arno mau kebahagiaan 7 hari, asalkan keluarganya harus ikut. Iya Pak, kami ikut semua. Akhirnya ini jam 6 itu. Sebenarnya dari sini, akhirnya ada Pak Mus baru ya, ke sana. Pak Sultan dulu jemaat Bapak saya itu yang sangat umumkan di sampai ikut silakan begitu. Dan puji Tuhan 2 malam ini kita itu mengunjungi keluarga anak tersebut. Nah, Bapak itu puji Tuhan. Tadi kembali kepada setiap Jumat Senin harus disambut dimanapun. Bahkan kalau kita maaf saudara, ya Pak Dawa kan bilang 1 kali saja. Apa kebahagiaannya? Ya, penghiburannya. Lalu Anda sebutkan 3 hari sama 7 hari saja. Tapi orang ini minta 7 hari penuh. Kadang-kadang kita ini harus betul-betul jadi hamba Tuhan. Jangan sampai menjadi hamba Tuhan. Iya. Hamba Tuhan orang-orang baru kita. Yang sibuk ini. Padahal cuma itu harus berusaha. Amin. Kalau kita ini malas, kalau kita ini tidak penabur, maka Tuhan tidak pulang sana. Makanya ini dikatakan oleh Pak Osman kata-kata, suka Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Bayangkan saudara, kan sama dengan begini, Pak, silakan kebahagiaan di rumah saya 7 hari, injili saya kan begini. Kan sama dengan kata-kata sama dengan itu. Nah, padahal kita berdoa, Tuhan, bukalah saya supaya kami bisa masuk ke desa itu, supaya kami bisa mengunjungi orang itu. Begitu berat, bahkan ada banyak hamba Tuhan puasa supaya orang satu orang ini terbuka. Tapi ini malah orang lain minta. Nah, seperti ini luar biasa. Haleluya. Malah siapa kita, salahkan orang lain. Anak Tuhan pun menjadi hambatan pekerjaan Tuhan akan jalan. Siapa pun yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan akan jalan. Oleh sebab itu Tuhan, Bapak itu saya harus tanya kepada Tuhan, demi apa yang dititipkan kepada saya? Demi Injil Kristus, demi Ilahi. Iya. Sejak saya satu. Ayo Mama Islam ke sana. Kita apakah hanya melakukan kegiatan rohani, kegiatan gereja saja? Ataukah kita menasuk? Ataukah membiarkan bibit pensar itu tidak dicampur, tidak ditutup sehingga sampai gosok, sampai busuk, tidak berfungsi apa-apa, tidak ada hasilnya? Padahal bibit itu dipercayakan kepada saya, kepada Bapak Ibu. Anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang tua yang masih hidup, yang masih belum dipanggil Tuhan. Tuhan dipercayakan sebagai penanam atau sebagai Penyiram. kalau bibit itu musuh tabur, musuh perang. Kalau bibit itu usia, sudahkah Bapak Ibu menabur bersatu usia?
Coba kemarin ada reuni di sini, ya, Pak Mustafa dan apa itu panitia, ya, Mbak Sami, Mbak Kara, Mbak Sana, ayo kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Nyanyi panitia semua, padahal kamu harus dalam situasi apapun pujian bisa dicampur. Iya. Kalau Bapak Ibu bilang sebagai pemimpin pujian yang dipercaya banyak pujian, Ustaz, saya kemarin mau menyampaikan itu. Kemarin seminggu lalu saya sini tentang apa? Saya sering tadi, saya ini mencari. Kok ada pujian, dulu itu ada pujian Sila nanti orang suci berbaris masuk ke surga. Sila nanti orang suci itu kan lagu yang pasan, ya ada bahasa Indonesia ini, ya itu lagu yang pasan. Nah saya itu tak tempat dulu kok tidak ada. Sana siapa yang menciptakan? Tidak ada. Berarti ini yang membuat adalah Pak Oscar. Pujian yang membuat adalah Pak Oscar. Gimana Pak lagunya itu? Ya lagunya Sila nanti orang suci berbaris masuk ke surga. Oh Tuhan, saya ingin masuk ke dalam bilangan. Kan dulu, oke desa, kamu sini, oke desa, kamu sini, rohani, indah lagu, oke desa, kamu sini. Saya juga tidak jelas bagaimana bahasa Indonesia, tapi jelas itu kayaknya sebagai alat untuk bisa anak-anak menghafalkan bahasa Indonesia mungkin begitu, ya. Tapi saya cari tahu siapa ini lagu, apakah di gereja sana ada? Tidak ada. Berarti ini yang membuat adalah Bapak keseluruhan masih saya, kita ini banyak lagu-lagu, ya. Banyak saya ngomong sama itu. Oh, kalau kamu bisa menciptakan lagu apa? Bahasa Indonesia Fatika, di gereja itu tolong itu adalah menabur. Ada kesaksian dulu murid balik kami, dia jualan apa itu, jualan nasi kuning, kenapa saya sampaikan namanya bersama aslinya Al-Masih misalnya, ya nggak sekolah di balik kami, betul ya, nggak sekolah di balik kami, tapi jualan nasi kuning, tapi setiap pagi mendengarkan pujian, percaya Tuhan. Pak Lastro, Bu Lastro adalah Bu Maria itu bukan di sini, tapi apa? Ada pujian. Ayo Bapak Ibu yang dipercayakan penuh pujian, jangan disimpan sendiri. Tapi dicampur sebagai penanda. Yang dipercaya banyak pengetahuan firman Tuhan dicampur. Yang dipercaya untuk misi dicampur. Saya ini tidak bisa musik sama sekali, ya, tidak bisa musik, tidak bisa bicara. Tapi Pak Menteri Haji itu ketika saya masuk SD, Pak Menteri yang berdiri itu kan di Puskesmas. Ketika SD saya dulu kan di Pak Menteri itu, ya. Itu Pak Menteri. Nah, Pak Menteri itu biasanya di Pak Menteri G.A.D. Itu aja. Dulu, ya apa saya dulu itu, nyanyi sembarang itu G.A. sama D itu tinggi, sekarang A, lalu rendahnya itu kalau dasarnya D, gitu. Ya saya bisanya itu lah. Tapi masih saya Pak Menteri juga tidak bisa, tapi kita buruk, tapi itu menolong, dan ternyata apa yang dicampur, ya bisa. Anak saya ini sekarang bisa pintar musik. Anak yang saya satu itu sudah pintar apa? Pintar musik, kalau bapaknya tidak bisa musik. Artinya Tuhan bisa melengkapi kepada setiap oleh sebab itu Bapak Ibu, ya. Kalau kita ini sebagai apa nih? Sebagai penyiram, ya, sebagai perawat, ya, seperti itu. Tadi saya ketemu sama Mas Soto, ya. Mas Soto ini lemah, walaupun dia kita dulu, tapi itu. Tapi saya sepanjang hari cerita kesaksiannya Pak Oscar, ini kan salah satu bagian menyiram.
untuk menguatkan supaya Mas Toto merasa dibangun. Aduh, saya terima kasih. Saya doa pada menangis dan bilang, saya ingin membangkitkan ini, saya ingin membangkitkan di gereja saya. Bapak itu kalau Bapak itu sebagai abang pengira, benih cuma dicari benih-benihnya apa? Benih nasihat, lakukan. Benih perizinan, kabur. Benih musik, bagikan. Benih pujian, bagikan. Ya. Apa saja? Kami ini punya benih yang dipercayakan apa? Tukang vision. Vision ini orang sambil digini. Ayo Bapak Ibu, selama ini apa bisa kita lakukan sudah? Yang kita lakukan itu Tuhan itu apa sekarang ini? Ayo masuk bertanya. Ya, saya itu dulu Pak Oscar begitu misalnya. Salam, nggak pernah dibayarkan. Salam, tiba-tiba ada orang ketemu orang dukul arang misalnya. Lalu sudah lama, nggak laku-laku arangnya. Ya, seperti itu. Yang dukul orang pandangan sana misalnya. Lama kan di pertegakan manusia itu di situ. Pak Oscar berhenti di situ dan dia ceritakan apa? Injil orang itu. Setelah injili, dia kasih itu uang sama orang yang tak dibeli artinya, harus dikasih seperti itu. Tapi lama gitu kita saya memperhatikan. Ya, karena kita bikin serakapan di sini dan itu melekat sekali. Salah satu cikal bakalnya apa ketersinan di Delta, Mokmus itu adalah Pak Oscar. Banyak orang-orang yang dulu itu awalnya Pak Oscar yang bagus. Makanya kemarin kreator itu menulis itu dan silakan ya Pak Oscar besar lagi silakan bahkan pernah ya Pak Oscar ada baju batubara ini baju batubara itu baju kesayangannya yang dikasih sama oleh-oleh dari Tan itu ya seperti itu lalu dipakai jalan kaki dan kepesasan lalu mampir di daerahnya Pak Banu itu, kalau ada rumah-rumah Banu atas itu, mampir orang sakit gitu. Nanti kan orang sakit didoakan. Ya, diinjili, didoakan, nggak sembuh-sembuh. Lalu dia pamitan, situ kan jalan, kasihkan baju ini kepada orang sakit. Tuhan, saya pakai baju apa? Ketemu sari ini, masa pakai kaos pisang. Dan itu akhirnya baju ini ada baju yang berharga. Kasihkan. Akhirnya, pertukaran rohani terjadi. Akhirnya kembali dan baju itu dikasihkan. Dan saat itu juga orang itu sembuh. Dan melalui waktu mus ini, banyak orang diselamatkan. Bukan hanya kata-kata Pak Ustaz, tapi ada pengorbanan. Karena tadi saya tanya, ada pengorbanan. Ada minyak yang mahal yang harus dikorbankan seperti wanita. Tapi saudara, seringkali gereja kita itu menyanyikan seperti wanita. Saudara, iya, saudara bukan hanya nyanyi, tapi ayo kita praktekkan dalam kisah kita sampai hari memberitakan ini seperti Pak Ustaz. Mulai hari ini kita cari apakah saya menanam atau menyiram. Cari benih apa, bibit apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Karena suatu malam lagi kita akan menghadap Tuhan dan ditanya, karena apakah benih bibit yang aku percayakan kepadamu sudah disalurkan? Apakah sudah dilakukan disalurkan atau belum? Saya pikir itu saudara yang saya dapat tambahkan supaya bisa menemukan kesaksiannya Putri, kesaksiannya Pak Wilson, Pak Natalius, kesaksiannya Ibu Iqbal akan firman Tuhan dan memberikan sukacita bagi kita. Saya berharap mendoakan jemaat supaya punya api pemberitaan Injil seperti Pak Oscar, punya api seperti Pak Oscar, dipulihkan kembali, dibakar kembali, api yang sudah mulai padam bisa pakai kembali supaya anak-anak Tuhan itu tidak hanya memikirkan gerejanya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri, tapi berbakti untuk kemuliaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang ada sekitar kita. Yang memberkati kita beri kepala, kita berdoa. Kita oleh Tuhan
sungguh-sungguh aku mengangkatmu, Yesus. Glory Tuhan, glory. Yesus, Yesus. Seluruh aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Nah, kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Hambanya Bapak Besar mau berdoa dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, beribadah yang luar biasa hari ini, di mana kami diberi kesempatan kami untuk mengenang hamba-Mu Pak Oscar, melalui kesaksian disampaikan. Kiranya api itu Tuhan menyala dalam hidup kami, bangkitkan kami semua umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di Tengger ini Tuhan, supaya api itu mengalir terus sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Amin. Untuk keluarga Bapak Oscar hari ini, anak-anaknya Tuhan pakai lebih heran lagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami
Kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai mereka luar biasa sehingga Injil itu akan mengalir dari Tengger ini sampai ke seluruh suku-suku bangsa di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih hari ini kebenaran firman-Mu. Bila kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami, hamba-Mu yang Tuhan telah menyampaikan isi hati-Mu, dan pakai lebaran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja ini Tuhan, bangkitkan kami semua, pakai kami semua, sehingga semakin hari nama-Mu akan ditinggikan, diagungkan. Bahkan dari tempat ini akan tampil hamba-Mu, orang-orang percaya untuk menyampaikan rencana dan kehendak-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus akan menjamah kami, melawat kami, dan akan memberkati kami. Roh Kudus akan menguatkan kami untuk kami semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Melalui talenta, melalui apapun kemampuan yang Tuhan berikan, itu kami gunakan untuk pelebaran kerajaan Allah di Tengger ini ya Tuhan. Lembaga-lembaga penginjilan yang ada, melalui talenta, melalui apapun kemampuan yang Tuhan berikan, itu kami gunakan untuk pelebaran kerajaan Allah di Tengger ini ya Tuhan. Lembaga-lembaga penginjilan yang ada,